autisme itu penyebabnya adalah neurologis. Jadi memang autisme ini keadaan neurologis yang sudah dibawa sama anak sebetulnya sejak dia lahir gitu ya. Jadi ini juga sekaligus mematahkan anggapan-anggapan kalau masih ada ya di luar sana kalau autisme itu terjadi karena ibunya nggak ngajak ngomong misalnya gitu ya. Atau enggak misalnya apalagi ya yang paling sering itu sih. Nah itu menurut saya kasihan banget sih, ada banyak orang tua, ada ibu-ibu juga ya yang ketika ketemu saya kayak merasa bersalah banget gitu karena menurut lingkungan ini karena salah dia ya. Jadi enggak, autisme itu sesuatu keadaan yang sudah dibawa sama anaknya. Nah, tapi secara fisik nggak ada masalah anak-anak dengan autisme ini, jadi memang tidak kelihatan berbeda. Nah, mulai kelihatan ada indikasi gejalanya biasanya di atas usia 1,5 tahun. Kok anak-anak lain sudah mengucapkan kata, dia belum ya? Kok dipanggil nggak ada respon sih? Padahal kayaknya denger kalau ada suara lagu yang dia suka, dia ada responnya, misalnya seperti itu. Ya, kok kalau misalnya diajak buat berinteraksi susah banget, kok sibuk banget seperti, nah ini yang seringkali bilangnya seperti punya dunianya sendiri. Kenapa disebutnya seperti itu? Karena sulit diajak berinteraksi, gitu. Kayak nggak terlalu ngeh kalau ada orang-orang di sekitarnya yang mengajak berinteraksi. Gitu. Jadi penyebabnya adalah faktor neurologis yang memang sudah dibawa sama anak, cuman gejalanya baru terlihat biasanya di atas usia 1,5 tahun. Nah, pertama-tama saya mau memberikan penjelasan terkait kata mengobati ya. Jadi autism ini bukan penyakit, bukan sakit ya. Jadi harusnya kita nggak pakai term mengobati karena memang bukan penyakit gitu. Mudah-mudahan ini juga dipahami sama semua yang nonton gitu ya. Jadi karena nggak sakit ya kita nggak bicara obat dan nggak bicara gimana caranya mengobatinya gitu. Seakan-akan ini adalah kondisi penyakit gitu ya. Autism ini gangguan perkembangan yang mana akan membuat mungkin anak ini ya akan berbeda dengan anak pada umumnya gitu, tapi bukan penyakit. Nah ini lagi-lagi saya garis bawahi. Jadi yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan itu adalah dengan diperiksakan secara dini gitu ya ke dokter tumbuh kembang anak, ke psikolog anak gitu ya, kalau misalnya memungkinkan juga ke neurolog anak gitu, untuk mendapatkan treatment. Biasanya diberikan treatment terapi. Nah, tujuan terapi apa sih? Terapi itu dilakukan untuk memberikan program penanganan yang tepat untuk anak autism. Jadi yang butuh dilatih apa nih? Gitu ya, misalnya hal yang seperti itu. Karena biasanya orang tua sudah memberikan stimulasi, tapi kan stimulasinya yang secara umum, ya kan? Yang kita tahu sebagai orang tua, kita memberikan stimulasi secara umum nih. Nah, justru itu, ketika kita kayaknya sudah memberikan stimulasi, kita udah ngajakin main, udah bacain buku cerita, udah ngajak ngobrol terus gitu ya, tapi kok perkembangan bahasa anak, perkembangan kontak interaksinya kok tidak sesuai sama usianya, justru disitulah adalah penanda berarti kita butuh bantuan ahli. Nah, terapis itu adalah individu-individu yang memang belajar untuk melakukan terapi untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Terutama nih, kalau kita bicaranya adalah anak dengan autisme gitu ya. Jadi ada terapis bicara, ada terapis perilaku, ada terapis okupasi, sensori integrasi. Mereka memang belajarnya itu gitu. Jadi penanganan dengan terapi juga sedini mungkin itu juga akan mempengaruhi bagaimana perkembangan anak ke depannya. Gitu, ketika memang sudah diberikan penanganan yang tepat, terapinya sudah diberikan secara dini, terus intensif, kontrol juga sama psikolog, sama dokter, dan lain-lain, pasti akan ada perkembangan. Ya, pasti akan ada perkembangan yang memang harus terus-terusan kita evaluasi terus gitu, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan lagi selanjutnya, apa yang harus kita lakukan lagi selanjutnya gitu.